Belum lama ini, buzzer ramai diberbicarakan di media sosial. Buzzer sering dikaitkan dengan berbagai kegiatan politik. Jadi, apa itu sebenarnya buzzer? Pengamat media sosial Enda Nasution mengungkapkan bahwa buzzer merupakan akun-akun di media sosial yang tidak mempunyai reputasi untuk dipertaruhkan. Buzzer lebih ke kelompok orang yang tidak jelas siapa identitasnya. Lalu kemudian biasanya memiliki motif ideologis atau motif ekonomi di belakangnya, dan kemudian menyebarkan informasi, ujar Enda saat dihubungi Kompas.com. Sedangkan menurut Arif Zulkifli sebagai pemimpin redaksi majalah Tempo mengatakan bahwa buzzer buat saya sebetulnya adalah buzzer atau fenomena orang-orang yang mendengung di dalam media sosial itu layak diperhatikan, layak menjadi konsentrasi karena beberapa hal. Pertama, berbeda dengan media massa yang bernama, artinya punya organisasi, itu buzzer umumnya itu anonim. Ada yang tidak anonim tentu saja, tapi yang menjadi persoalan menurut saya yang anonim. Yang anonim ini nggak bisa dimintai pertanggungjawaban. Itu problemnya gitu. Jadi ketika dia menyampaikan sesuatu dan ada orang yang keberatan terhadap informasi yang dia sampaikan, dia bingung, dia mau nyampaikan kemana. Kedua, menurut saya buzzer itu bermasalah ketika dia menyampaikan informasi yang salah, fakta yang diplesetkan, atau bahkan fitnah. Dan para buzzer umumnya memanfaatkan betul kelemahan publik, kelemahan pembaca yang tidak terlalu punya keinginan untuk mendalami sebuah artikel. Saya pernah bahas dulu di sosial media saya tentang berbagai teknik memelintir fakta atau memelencongkan argumentasi di dalam perdebatan oleh para buzzer ini. Misalnya yang sering sekali kita bahas itu misalnya ad hominem. Ad hominem itu artinya seseorang itu bukan mengkritik argumen, tapi atribusi di dalam argumen itu. Gitu. Selain itu, jika ada akun yang memiliki nama yang jelas dan latar belakang yang jelas, biasa disebut dengan influencer. Jadi, kalau misalnya akun tersebut memiliki nama dan real orangnya, contohnya Denny Siregar, atau selebritis atau profesi lainnya yang punya followers besar, dan punya sikap atau preferensi untuk mendukung sesuatu atau tidak mendukung sesuatu, kata Enda. Menurutnya, dengan begitu akun tersebut tidak bisa seenaknya mengunggah sesuatu, karena bila salah atau terdapat orang yang tidak suka dapat menimbulkan risiko terhadap pemilik akun tersebut. Dalam kategori influencer, mereka memiliki nama asli dan latar belakang yang jelas. Misalnya orang-orang partai, politisi, orang bisnis, atau pengamat-pengamat politik. Kita tidak bisa menyebut mereka sebagai buzzer. Mereka adalah influencer yang punya preferensi mendukung sesuatu, isu atau orang, ungkap Enda. Bu, namanya siapa? Saya Bu Nurasia Jamil, panggilannya Bu Jamil. Iya. Sebelumnya tahu buzzer itu apa nggak? Buzzer itu adalah orang-orang yang selalu ingin menghancurkan baik dari pihak pemerintahan maupun dari sipil. Semuanya dia buzzer itu semacam orang yang tidak suka pada orang lain maju. Seperti itu yang saya lihat ya, yang saya baca di informasi-informasi. Iya. Buzzer itu biasanya nemunya di mana? Nah, biasanya itu yang sekarang sering terlihat itu suka adanya di medsos ya, lewat WA pribadi, kan tuh dikirim-kirim tuh lewat grup yang berbentuk kayak semacam nggak sesuai dengan yang sesuai dengan fakta. Iya. Gitu. Siapa yang biasanya menjadi target buzzer itu? Banyak sih yang menjadi target dia itu kalau sekarang kadang alim ulama, terus kadang calon-calon para pemimpin yang dia nggak sukai, terus juga kalau misalnya ada pemilu ya, pemilihan umum itu biasanya pada kayak semacam para pengikut atau para petinggi penting gitu ya. Penting, betul. Biasanya nih, kapan tuh buzzer ditemukan? Biasanya bermunculan itu tuh saat kapan?
Biasanya pada saat rame-rame ya, rame-rame pada saat pemilu biasa seperti itu. Terus kayak semacam sekarang nih, like COVID nih, banyak banget nih kejadian seperti itu. Itu kadang muncul di saat itu. Jadi dia mempunyai ikut dibalik semua itu, disisipin kayak gitu. Mengapa nih buzzer menjadikan media sosial sebagai tempat melancarkan aksinya? Oh, sangat gampang menurut mereka, karena di situ kan sekarang orang pakai HP terus nih, dan di situ dimasukin informasi-informasi yang nggak jelas. Jadi orang banyak yang terpengaruh, bahkan banyak orang-orang yang nggak suka sama informasi-informasi penting. Contohnya kayak gini, vaksin itu kan orang orang disuruh harus disuntik, ternyata dikirimin informasi yang menakutkan, jadi orang takut akan vaksin. Itu contohnya seperti itu aja yang kecil ya. Lanjut nih, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya buzzer ini? Wah, masyarakat sangat bingung, terus sangat galau lah. Apalagi pandemi begini, kalau ada informasi seperti itu, kadang masyarakat jadi kacau. Pokoknya terjadi ada negara kita ini kalau banyak seperti itu, Indonesia akan kacau. Orangnya kasihan yang dikacauin gitu. Buzzer akan tetap ada gitu. Buzzer itu ada karena dua hal. Satu, ada yang membutuhkan dia ya untuk mengkampanyekan atau mempropagandakan satu pesan tertentu. Dan kedua adalah ada publik yang dengan senang hati menyebar, men-share, memviralkan informasi-informasi yang diciptakan dan diproduksi oleh para buzzer itu gitu. Jadi alih-alih dia mengecek kebenarannya, itu dia dengan gampang menyebarkannya karena dia mempercayai itu benar. Salah satu atau keduanya itu kalau diredam itu bisa membuat fenomena buzzer ini bisa jadi lebih berkurang lah. Dengan nama siapa? Nama saya Zara Rusmana. Anda tahu nggak siapa itu influencer? Iya, saya tahu influencer itu yang saya pernah lihat di media sosial dengan latar belakang dan identitas yang jelas. Di mana biasanya melihat influencer tersebut? Saya pernah lihat di Instagram dan di Facebook. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya influencer? Dengan adanya dampak negatif dan positif. Bagaimana kita menyikapinya dengan dari diri kita sendiri, bagaimana dengan menyikapinya kayak tersebut dengan hal negatif dan positif. Nah, influencer-influencer ini punya peranan penting di dunia marketing saat ini gitu, karena mereka punya masa yang banyak. Akhirnya mereka tuh bisa menggiring opini audiensnya. Ditambah biasanya influencer-influencer ini punya engagement gitu, punya kedekatan dengan followersnya. Jadi ya influencer itu orang-orang yang punya followers banyak, yang punya audiens banyak di media sosial.